ada. Itu bukan jawabannya, itu bukan jawaban atas pertanyaannya Itu Ivan. circular reasoning ya. Ya itu bukan jawaban atas pertanyaannya Ivan. Pertanyaannya Ivan itu adalah ini apa aduh bahasanya gimana? Apa kecukupan alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa necessary being ini sudah cukup gitu loh. Itu pertanyaannya Ivan. Lo jelas. Oke. Apa itu bantahan daripada necessary being yang sering diajukan misalnya? Apa brute fact ataupun infinite rigors? Lepas dari itu jangan kemana-mana dulu, jangan ke brute fact dulu, jangan ke infinite rigors dulu. Aku mau nanya, kita kan punya beberapa opsi. Nah, aku bakal jelasin. Kalau saya nggak milih semua opsi itu gimana? Ya gini ya, aku bilang ya kelemahan Piasar tuh di sini. Satu, special pleading, kedua circular reasoning. Betul. Apa alasan dia niscaya? Karena dia niscaya itu nggak ngasih explanatory. Dan yang ketiga saya tambahin ya, dan yang ketiga dasar justifikasinya itu lemah. Selalu baliknya pada pengalaman sehari-hari. Itu. Lu saya nggak pengalaman sehari-hari ini. Coba lu pikir sendiri gitu, lu pikir pakai logika lu gitu. Itu circular reasoning nggak gitu? Dia niscaya karena apa, penjelasan yang nggak ada bla bla bla, karena dia sendiri niscaya gitu. Dia niscaya karena dia adalah sesuatu yang non kontingen, tidak ketergantungan, self explanatory, serta ya dia menjadi sangat tidak intuitif sekali. Oke, itu special pleading gitu. Itu sangat tidak intuitif sekali. Segala hal yang kontingen dalam pengalaman kita sehari-hari disebabkan oleh hal yang kontingen lain. Tidak ada ini hal-hal kontingen dalam pengalaman sehari-hari kita yang disebabkan oleh sesuatu yang non kontingen. Coba sebutkan satu aja dalam pengalaman sehari-hari kita. Suatu yang sifatnya kontingen disebabkan oleh yang non kontingen. Apa tuh? Coba saya ingin tahu. Sangat tidak intuitif sekali. Oh ada dong, jelas. Apa coba sebutin? Hujan misalnya. Hujan karena cuaca. Misalnya. Laut. Oh. Awan itu kan kontingen. Ngawur banget. Iya, kontingen menyebabkan sesuatu yang kontingen. Nah iya betul dong, berarti kan secara intuisi sesuatu yang kontingen disebabkan oleh sesuatu yang kontingen, bukan sesuatu yang non kontingen berdasarkan pengalaman sehari-hari kita. Lah iya, kayak kontradiksi gitu. Bukan di situ poinnya. Kontradiksi sama poinnya itu bahwa yang tadi pakai analogi mie ayam siapa coba? Yang tadi pakai analogi mie ayam duluan. Saya belum selesai kok udah dibantah. Pokoknya niscaya gitu. Argumen Piasar tuh pokoknya niscaya gitu. Pokoknya niscaya. Luar biasa banget. Piasar kuat banget karena niscaya. Itu lotir banget. Niscaya. Ipan sudah Strawman ini. Strawman apa? Apa Strawman juga? Gimana Strawman? Niscaya. Padahal posisi gue nggak mengambil bahwa. Aku bilang necessary being-nya. Bukan necessary being-nya. Strawman fallacy. Malah kacau. Dia sendiri nggak ngerti dasar. Kamu mengelisih dua logical fallacy. Udah. Daripada ke situ kita balik lagi ke awal. Tahu dari mana hal yang kontingen itu ada? Itu pertanyaan paling dasar dulu ya. Kalau dijawab pengalaman sehari-hari, balik lagi nih. Apa pertanyaannya tadi? Tahu dari mana bahwa yang hal kontingen itu ada? Itu. Kalau kamu nanya ke aku, jawabanku jelas dari pengalaman sehari-hari. Udah simpel. Implikasinya bahwa nanti berdasarkan pengalaman sehari-hari yang kontingen itu membutuhkan sesuatu yang kontingen lain, nggak masalah kalau aku. Di sini aku sepakat dengan David. Pertanyaan paling mendasarnya, apakah alam semesta kontingen? Kalau alam semesta kontingen, I don't know. Berarti seluruh isinya itu mengikuti daripada alam semesta. I don't know. Kalau diaplikan kepada alam semesta, aku tidak tahu. Dalam referensi ilmiah menurut penelitian NASA yang masih konsisten per 2025 menunjukkan bahwa alam semesta punya permulaan. Alam semesta punya permulaan. Enggak, bukan situ kontingen poinku. Poinku adalah bahwa sesuatu yang niscaya itu kan tidak berubah, itu satu. Kedua, alam semesta itu berubah. Itu berdasarkan referensi yang diambil dari teleskop Hubble. Menurut NASA itu membuktikan bahwa alam semesta itu kekal dan tidak niscaya. Alam semesta kekal dan bisa saja. Loh, alam semesta kekal itu dapat dari mana kamu? Tadi kamu bilang gitu, alam semesta kekal. Tadi kamu yang ada omong, bukan saya. Ini teman-teman dengar nggak tadi sebelum dia ada ngomong nih alam semesta kekal dan niscaya apa tadi itu? Ini saya ada rekam layar loh ini. Siapa bilang alam semesta kekal? Tadi kamu bilang gitu, saya dengar kok. mungkin suara kata enggaknya itu agak mendep karena. Oke. Alam semesta nggak kekal berarti punya awal dong. Kalau lawan katanya nggak kekal kan berarti punya permulaan. Ya, ekspansi daripada Big Bang. Oke, sekarang coba jelaskan apa itu permulaan. Coba jelaskan pada saya apa itu permulaan. Ini
Pertanyaan definisi permulaannya itu ya Apa? sesuatu yang Rumah saya juga punya mulai ada, permulaan. misalnya. Rumah saya juga Misalnya mulai Bang Saka ada. itu, nah Nah, ya ya. itu tahu. Nah, tapi rumah saya tidak pernah mulai ada dari sesuatu yang betul-betul tidak ada itu. Nggak pernah ada rumah saya itu berawal dari ketiadaan mutlak tuh nggak pernah. Rumah saya tuh memang dia tidak ada. Enggak, itu apa poin alam semesta Hmm. saya yang kontingen itu bukan tentang kekekalan sebetulnya. Terus? Ya kontingen yang saya maksud itu walaupun itu apa tereliminasi bahwa alam semesta itu adalah tidak punya awal, misalnya kita masih punya justifikasi kontingen yang lain, yaitu tadi yang gue pakai referensi ilmiah daripada bukti NASA tadi. NASA menurut penelitian terbaru ini bisa gue jamin ya, ini bisa gue jamin per 2025 itu tetap konsisten bahwa menurut pengamatan teleskop Hubble ataupun James Webb itu kalau nggak salah itu bisa gue jamin. Nah itu alam semesta itu menunjukkan secara keseluruhan, bukan sekedar aksidennya saja, secara keseluruhan itu mengalami suatu perubahan, karena banyak juga yang mengatakan alam semesta itu niscaya. Yang berubah itu karena bukan berarti yang berubah itu hanyalah aksidennya, tapi penelitian NASA per 2025 itu membungkam semuanya bahwa secara semesta, secara keseluruhan itu mengembang dan meluas. Nah itu justifikasi kontingen yang membuktikan walaupun alam semesta terbukti kekal daripada Big Bang itu tidak menggugurkan sama sekali bahwa alam semesta itu niscaya. Ini coba aku bantah ya, ini ya NASA menyatakan. Sabar. Tadi di bawah ada yang ngomong bisa gue jamin, padahal tadi dari GPT lah. Tolol. Ini ya, NASA menyatakan BGV 2003 itu. Ya, si Alan Woodward sama dia menyatakan kalau ekspansi mundur itu mustahil. Jadi dikatakan kalau kata Andrew itu alam semesta punya awal terus. Nah gini, kata Saka tadi rumahnya itu juga punya awal gitu. Eksplanasi cukup kalau rumahnya itu dibikin oleh. Poinku bukan eksplanasi, poinku bukan eksplanasi. Lu diem dulu. Ya. Rumah tadi punya kecukupan penjelasan itu dibikin oleh para tukang yang spasio-temporal. Belum punya penjelasan apa yang memulai gitu awalnya, atau juga bisa jadi itu infinite mundur dari ranah kuantum gitu. Nah terus lu tiba-tiba masukin kayak ada entitas niscaya di situ. Kayak ada niscaya yang menyebabkan alam semesta yang kontijen. Nah itu eksplanasi kan nggak cukup gitu, malah yang lebih cukup eksplanasi kalau rumah Saka itu dibikin sama kuli gitu, baru penjelasan yang cukup gitu. Nah maksudnya gini loh, maksudnya yang aku tadi mau omong tuh gini, kalaupun alam semesta itu berubah terus apa poinnya? Rumah saya juga berubah, terus poinnya apa? Poinnya alam semesta itu tidak konting, tapi tidak niscaya. Ya terus kemudian kalaupun alam semesta tidak niscaya, lantas apa poinnya? Mau membuktikan apa yang tadi Ivan bilang, satu itu necessary. Loh, rumah saya kontingen disebabkan oleh satu yang kontingen, yaitu para tukang. Iya, itu eksplanasi udah cukup kok. Gak cukup gitu. Loh, berarti itu. Iya, gak perlu ada tokoh niscaya. Gak perlu ada tokoh niscaya. Mau bahas Infinite Regress kah? Enggak tahu, Mas. Aku enggak tahu mau Infinite Regress mau apa, aku enggak tahu. Aku hanya menanyakan kalaupun memang alam ini berubah dan kontingen, terus poinnya apa? Karena rumahku juga berubah dan kontingen. Coba lagi ngetik ini. Oke. Apa tadi poinnya? Apa tadi pertanyaannya? Ya kalaupun alam ini adalah satu yang kontingen dan berubah, terus kenapa? Karena rumah saya juga kontingen dan berubah. Tapi rumah saya disebabkan oleh tukang tuh yang sifatnya kontingen, bukan disebabkan oleh satu yang non kontingen. Oke. Jadi menurut abang penjelasan necessary bank itu tidak dibutuhkan lagi karena sudah dijelaskan suatu yang hal kontingen. Nih kalau saya salah silakan dikoreksi gitu. Lebih ke tidak cukup sih. Kan tadi ngomongnya kecukupan alasan. Dia dia digunakan untuk mencukupi apa? Rumah Saka dibikin tukang itu kejelasan udah cukup banget gitu, secara intuisi bahkan. Selaras itu secara intuisi. Iya. Nah tiba-tiba alam semesta ini belum diketahui gitu penyebab awalnya apa gitu. Ada ranah kuantum atau banyak spekulasi. Masukin toko infinite itu apa niscaya di situ. Itu penjelasan yang nggak cukup malahan. Malah itu terlalu extraordinary. Klaimnya itu terlalu besar untuk mengatakan itu. Makanya tadi aku mengatakan di awal itu sangat tidak intuitif. Penjelasannya gitu. Ini cukup kok penjelasannya apa coba? Oke, apakah yang kontingen itu bisa memberikan alasan yang cukup bagi dirinya sendiri?
Apakah yang kontingen itu bisa memberikan hal yang cukup bagi dirinya sendiri? Nggak bisa berdasarkan pengalaman sehari-hari. Nggak bisa. Nah, loh, kok kita ngambil referensi dari pengalaman Loh, sehari-hari sih? kan saya kalau dalam perkara masalah semacam ini saya tadi sudah bilang saya sepakat dengan David Hume. Pengalaman sehari-hari itu agak lumayan terbatas ya gitu. Nah, terus Segala berdasarkan hal apa kalau gitu? Ya sekarang saya tanya deh, kalau kamu mengatakan pengalaman sehari-hari terbatas, saya tanya kembali ke awal. Kamu tahu dari mana kalau hal yang kontingen itu ada? Loh, kita pun mengambil referensi ilmiah daripada NASA tadi. Ya, Itu referensi sama ilmiah aja. kan berdasarkan pengamatan. Pengamatan kan juga dari pengalaman sehari-hari, teknologi, apa segala macam. Empiris kan itu namanya. Oh, pengamatannya sehari-hari, berarti setiap hari dong. Wow. Loh, pengalaman sehari-hari yang dimaksud itu adalah satu yang kita alami, dapat kita alami, empiris itu maksudnya. Bukan dialami sehari-hari, bukan empiris. Itu namanya pengalaman sehari-hari atau kalau dalam filsafat pengetahuan itu disebutnya apes teori. Gitu loh. Kalau kamu tadi merasakannya pada sains itu kan tadi sekali lagi itu kan ranahnya empiris. Ya, kalau kamu mainnya ke situ ya berdasarkan pengalaman empiris, udah kita ganti kata-katanya. Berdasarkan pengalaman empiris, segala sesuatu yang kontingen itu membutuhkan sebab eksternal yang sifatnya natural dan juga spasio-temporal. Oke. Nah, ini tadi kan aku ngambil referensi sains itu daripada yang NASA buktikan itu. Nah, itu kan beban bukti tentang itu apakah alam semesta kontingen. Setelah aku membuktikan bahwa alam semesta kontingen, maka beban buktinya aku pindahkan lagi. Apakah kontingen itu dapat menjelaskan dirinya sendiri, ataupun kita membutuhkan sesuatu yang niscaya. Ya mungkin Makanya itu aja ada sebab kok bagi tiba-tiba ya, sabar, kok tiba-tiba Bang Saka balik lagi apakah pengalaman sehari-hari itu cukup, itu gimana maksudnya tuh? kan tadi kan kamu nanya ke saya, apakah hal yang kontingen itu bisa menyebabkan dirinya sendiri? Ya saya jawab kan. Ya kalau kamu nanya ke saya berdasarkan pengalaman sehari-hari ya jelas nggak mungkin satu yang kontingen itu menyebabkan dirinya sendiri. Terus kamu nanya lagi kok balik ke pengalaman sehari-hari? Ya saya jawab lagi. Ya kan tadi saya sudah bilang kalau dalam perkara masalah begini saya sepakat dengan David Hume dan para pengikutnya. Terus kamu bilang lagi ini pengalaman sehari-hari itu kan terbatas ya. Saya tanya lagi kalau kalau gitu kalau emang pengalaman sehari-hari terbatas coba kamu jelaskan ke saya. Tahu dari mana kalau hal yang kontingen itu ada? Kalau bukan berdasarkan dari pengalaman sehari-hari dari mana? Kalau bukan dari pengalaman empiris dari mana? Kamu tahu kalau hal yang kontingen itu ada? Ya, dari pengalaman empiris sih. Oke, aku akuin mungkin salah di situ. Tapi kita coba lanjut lagi. Oke, sorry. Sampai mana tadi tuh? Nah, berarti hal yang kontingen itu dijelaskan oleh hal kontingen sebelumnya enggak? Kalau begitu, kalau dia tidak bisa menjadi penjelasan bagi dirinya Ya berdasarkan pengalaman sehari-hari ya seperti itu. Berdasarkan pengalaman sehari-hari kita ya seperti itu. Berdasarkan pengalaman empiris seperti itu. Jangan ngomong itu. Oh, enggak, ini kita ngomongin secara logika aja nih. Sesuatu yang tidak bisa menjadi penjelasan bagi dirinya sendiri, tapi itu bisa ada, apakah ia bisa muncul dengan sendirinya tanpa dijelaskan oleh hal sebelumnya? Secara logika, kamu ngomong secara logika. Logika gimana orang PSR itu PSR itu masih kontroversial kok, dia tidak seperti prinsip non kontradiksi yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Itu kan masih kontroversial, masih bisa diperdebatkan. Enggak, pertanyaanku tadi simpel. Apakah sesuatu yang tidak bisa menjadi penjelasan bagi dirinya sendiri itu bisa muncul dengan sendirinya tanpa penjelasan di belakangnya? Ya berdasarkan pengalaman sehari-hari tidak bisa. Nah ini kan special pleading lagi si Kapir gitu. Dia menyatakan contingency semua itu nggak bisa dia tanpa dijelasin. Special pleadingnya di mana? Ya lu masukin tokoh entitas niscaya di situ. Yang dia dikecualikan oleh contingency. Gue special pleading sesuatu hal yang niscaya. Gue belum ngomong sesuatu hal yang niscaya. Sabar, gue hanya mempertanyakan apakah sesuatu yang tidak bisa. Ya kalau kamu nanyanya ke aku, yang dalam hal ini aku sepakat dengan David, maka akan bilang berdasarkan pengalaman sehari-hari itu nggak bisa. Berdasarkan pengalaman sehari-hari segala hal yang kontingen butuh sebab eksternal. Iya, berdasarkan pengalaman sehari-hari. Tapi saya garis bawah lagi berdasarkan pengalaman sehari-hari juga. Segala hal yang kontingen itu membutuhkan sebab yang bersifat natural dan spasio-temporal. Karena tidak ada dalam pengalaman sehari-hari kita atau pengalaman empiris kita di mana suatu hal itu kontingen disebabkan oleh sesuatu yang non spasio-temporal, non natural, supranatural itu nggak ada. Gitu.
Oke. Nah ini sebenarnya agak menjebak apa tuh yang ngomong itu apa? Apa itu tadi tuh pengalaman sehari-hari. Ya, atau Pasti pengalaman aku bakal empiris. terjebak gitu apa kalau ku lanjutin nanti pasti bakal terjebak. Nah sekarang aku bakal tanya secara universal tanpa pengalaman sehari-hari alias itu apa empirisme nih tanpa pengalaman sehari-hari aja nih menurut itu apa penelitian ataupun justifikasi kontingen apakah ini jangan ngomong pengalaman sehari-hari lagi apakah Nggak bisa. sesuatu yang itu apa sesuatu yang tidak bisa menjadi penjelasan bagi dirinya sendiri alias itu kontingen Oke, itu bisa muncul dengan sendirinya. kalau kamu Itu nanya bisa tidak muncul. berdasarkan pengalaman sehari-hari kan? Kamu nanya tidak berdasarkan Ya. pengalaman sehari kan? Jawaban saya adalah I don't know, aku tidak tahu. Oke, coba bang ambil daripada suatu referensi. Loh, referensi apa kan aku jawab nggak tahu. Masa mau suruh ngambil referensi? Ya mungkin bisa, mungkin nggak. Saya nggak tahu. Oh, susah nih buat lanjutin. Coba tanya ke Ipan aja deh. Gimana Pan kalau menurut kamu? Kalau Ipan belum mau jawab, aku bakal itu apa? Tadi aku agak gedek sama komen di bawah nih. Siapa nih ngomong? Dialektika antar bocah SMP dan hidrogen bom ateis. Lalu naik aja kagak, banyak nyocot argumentasi lu jelek. Giliran gua review claim malah ngamuk-ngamuk di grup kan tolol gitu. Coba Mending lu Ivan. naik aja, mending lu naik aja, mending lu naik aja gitu. Sini naik. Ini gue lebih respect sama Bang Saka ataupun Ipan yang debat sama gue dibandingkan cuma nyocot-nyocot di komen gini ngata-ngatain gitu. Siapa nih? Elah haru ya elah bocah ingusan ini lagi. Ya, aku jujuran aja, ada satu pertanyaan Leibniz yang paling aku suka gitu. Leibniz selalu bilang kan, kenapa ada sesuatu bukan tidak ada sama sekali gitu. Nah, itu tuh argumen yang kuat dari, ya, paling kuat dari Leibniz. Itu doang. Kalau necessary being-nya aku kurang setuju, karena itu special pleading. Tapi pertanyaannya kenapa ada sesuatu bukan tidak ada sama sekali, itu aku suka. Itu kita bisa jawab gini, Leibniz kita belum tahu jawabannya. Simple kan? Why there is something that nothing we don't know yet. Udah selesai. Ya, itu yang aku suka dari Leibniz. Tapi kalau jawabannya soal necessary being, Bang, kita kan belum tahu jawabannya nih. Abang tahu dari mana bahwa kita tidak tahu jawaban atas hal itu? Enggak, ini nanya doang, Ya memang kita belum tahu jawabannya. Sampai saat ini kan belum ada jawaban yang memuaskan. Kalau kamu nanya ke aku ya, sebagai seorang agnostik, posisiku kan udah ada di tengah nih. Aku tidak condong leaning towards atheism, tidak leaning towards theism gitu ya. Aku berada di tengah gitu ya. Aku akan mengatakan bahwa baik necessary being maupun brute fact itu tuh sama-sama itu sama-sama tidak sama-sama tidak memuaskan bagiku, sama-sama memiliki problem yang sendiri-sendiri. Karena itu aku masih suspending the judgment, masih menunda untuk mengambil keputusan. Aku tidak bilang ada necessary being, aku tidak bilang ada yang namanya kontingen ada yang namanya brute fact, kontingen brute fact atau apapun itu. Aku juga tidak mengatakan adanya infinite regress. Aku masih menunda karena menurutku masing-masing itu memiliki problemnya sendiri-sendiri. Makanya aku mengatakan ya untuk saat ini mending belum tahu aja dulu. Sembari tetap membuka kemungkinan dan mempelajari argumen-argumen yang ada. Gitu. Oke. Aduh, pengen tanya nih, jujur aja jawab itu si KPR itu. Lu setuju kan kalau necessary being itu special pleading? No. Kenapa alasannya? Karena orang tuh sering itu miskonsepsi ketika menggunakan necessary being. Dia tuh menggunakan necessary being itu apalagi di kalangan neo-theism yang bertujuan ke filsafat itu. Misalnya ini gue nggak ngejar sama sekali ya, ini gue cuman berdasarkan pengalaman yang gue temuin gitu. Kebanyakan tuh dia ngomongnya segala sesuatu punya sebab. Ya oke, itu masuknya ke special pleading, jelas dong itu special pleading, segala sesuatu punya sebab. Kalau mengapa Tuhan dikecualikan gitu. Nah itu betul special pleading kalau menggunakan necessary being. Tapi di sini dalam teisme rasional atau rasionalisme itu kita tuh tidak mengatakan seperti itu. Kita mulai dari alam semesta ada, lalu lanjut apakah sesuatu yang ada alam semesta itu kontingen itu bisa menjadi penjelasan bagi dirinya sendiri? Bisa nggak? Kalau jawabannya nggak bisa, ya udah kita lanjut lagi ke atas sampai ke necessary being. Makanya aku Kenapa bilang nggak tahu aja gitu? Kenapa bilang nggak tahu aja? Kenapa ditambahin necessary being? Kenapa kita bilang nggak tahu aja? Kenapa harus ditambahin?
Kenapa nggak stop di pertanyaan Leibniz aja gitu? Kenapa ada sesuatu? Nggak usah ditambahin Ya, sesuatu. biarkanlah pertanyaan itu sebagai open question, pertanyaan yang terbuka gitu untuk semua kemungkinan yang mungkin untuk saat ini kita belum bisa Ya. memastikan Nah, jawabannya betul. apa gitu. Kenapa kita harus mengatakan Ya. itu karena necessary being gitu? Enggak, itu apa? Kita punya beberapa jawaban yang sebenarnya nggak bisa dikatakan tidak rasional sebetulnya ataupun tidak masuk akal. Karena itu juga beberapa itu sah secara logika seperti brute fact, infinite regas ataupun necessary being, ground of being dan sebagainya. Itu sah-sah aja. Makanya masih diperdebatkan bukan siapa yang paling salah, tapi siapa yang paling rasional daripada kemungkinan-kemungkinan yang ada. Paling rasional jelas brute fact lah gitu. Brute fact tuh bilang ya udah. Dari mana kamu tahu itu? Ayo, coba. Gampang isi brute fact tuh kayak ya ini fundamental sejauh ini penjelasan itu. Ya udah itu udah cukup penjelasannya. Kalau nanti ada penjelasan yang baru ya kita beralih ke penjelasan itu. Nggak usah ditambahin entitas gitu, nggak ada tambahan entitas supranatural, necessary being atau special pleading lain. Apalagi sampai dia bersifat personal, punya kehendak ya. Itu lebih bahaya lagi, itu lebih beban pembuktiannya lebih ini lagi, justifikasinya lebih sulit lagi. Ya, lebih bebas gitu beban metafisik gitu. Brute fact bebas tadi metafisik. mengatakan Lebih bahwa personal. Ipan mengatakan bahwa tidak boleh special pleading pada necessary being. Sedangkan pas saat aku mengatakan alasan mengapa necessary being itu tidak special pleading, itu dia tidak menjawabnya tapi langsung mengatakan bahwa itu special pleading. Wow. Bagus sih kamu Pan, mantap. Apa lo Setuju ini? itu. Oke. Enggak. Lu kan mengatakan itu apa kita tidak perlu menambahkan ya. Kita tidak perlu menambahkan banyak menambahkan entitas dibandingkan brute fact karena itu akan special pleading. Sedangkan udah gua jelaskan bahwa ketika kita menambahkan entitas necessary being itu tidak special pleading dan malahan juga rasional. Loh, Apa dari rasional? mana kamu mengatakan Itu kan special pleading? Coba non kontradiksi itu. Coba kamu kontradiksi sama premis coba kamu satu bantah lu argumentasiku. Sabar. Ya Coba udah, kamu aku bantah bantah lu, itu apa? Aku bantah. Dulu diem dulu, aku bantah. Argumentasiku sebelumnya baru kamu bisa mengatakan bahwa itu special pleading, mengecap sesuatu tanpa justifikasi yang memadai itu astaga, hampir aja ini bukan haram, sorry, hampir aja ngomong kasar. Lanjutan. Langsung lah. Premis satu gitu. Kita tahu alam semesta ini kontingen gitu. Semesta sendiri juga kontingen dari buktian BGV gitu. Nah, Dari mana kamu tahu alam semesta kontingen? Pertanyaan macam apa gitu? Yang aku tahu di BGV 2003 gitu. Yang dibikin sama tiga fisikawan, Alan Guth, Andre Bohr sama Alexander. Lanjut. Udah, apalagi lu mau apa? Ya lanjut. Nah, pertanyaan kedua. Nah, tuh premis satu tuh semua hal kontingen itu butuh penjelasan. Terus maka kita masuk ke No, itu premis siapa itu? premis Leibniz itu. Premis Leibniz. Oh, mungkin itu Ya, versi Leibniz. klasiknya. Oh, mungkin itu versi klasiknya. Oke, lanjut. Ya udah, siapa versi yang modernnya coba? Alexander Proust itu versi modernnya tuh. Ya, Alexander Proust itu versi modernnya. Ya, apa bedanya Alexander Proust sama Leibniz? Itu atau si William Lane Craig itu versi itunya. Ya, apa bedanya William Lane Craig, Alexander Proust sama Leibniz? Apa bedanya? Lo kok malah nanyain bedanya? Ya, lu kan tahu tuh. Ya kan versi kontemporer katanya. Kalau Leibniz itu dia lebih menuntut semua penjelasan. Tapi setahu gua ini sependek pemahaman gua ya. Tapi kalau Alexander Proust itu dia lebih mengatakan bahwa yang kontingen itu pasti punya alasan di balik itu. Bedanya dengan Leibniz? Kalau Leibniz dia lebih ke menuntut semuanya tuh harus ada kata siapa? Tapi itu nggak ada argumennya Leibniz yang begitu. Nggak ada argumennya Leibniz yang menuntut semuanya itu butuh penjelasan. Ya menurut gua PSR ini kan sependek pengetahuan gua, nanti bisa dikoreksi. Menurut gua ini sependek pengetahuan gua bahwa PSR-nya Leibniz itu lebih radikal, sedangkan yang Proust itu lebih berhati-hati tapi pasti gitu. Ya iya, perbedaannya gimana? Lebih pastinya gimana gitu, lebih hati-hatinya gimana gitu loh. Oke, perbedaannya. Lebih hati-hatinya dalam hal apa? Maksudnya kok bisa dibilang lebih hati-hati, lebih pasti gitu. Oke. Coba gua pindah tempat lu.
Misalnya kalau kalam cosmological argumennya William Lane Craig itu perbedaannya dengan Imam Al-Ghazali adalah dalam hal apa? Kalau William Lane Craig itu dia pakai ini pendekatan matematika modern seperti apa tuh Hotel ABC. Infinite, Hilbert gitu. Nah, dia pakai itu. Nah, gitu-gitu kan. Nah, kalau Proust punya nih bedanya apa nih Pengetahuan lu dengan nggak ada Leibniz isi. nih What the gitu. fuck, naik lu sini, naik lu sini. Gak usah nyocot komen. Ini AFVPA ini coba tolong dong dinaikin ini bocah ini nih. Gue udah gedek. Asli gue udah gedek ini. Ini kalau orangnya di depan mata gue udah gue pukulin. Anjing. Gokil, gokil. Naikin itu si Haro itu. Saka gak didengarin, kasihan banget cok. sorry nih aku jawab mewakili Xavier. Alhamdulillah, yang pertama Leibniz itu pakai monadologi, bahwa Leibniz punya itu lebih kuat. Udah benar Xavier kok, dia SPSR, Strong Principle of Sufficient Reason, bahwa semua itu harus memiliki penjelasan untuk eksistensi mereka atau alami nature mereka lah, kata lainnya. Kalau Proust itu pakai namanya weak PSR ke SPSR, Strong Principle of Sufficient Reason, bahwa harus ada sebuah proposisi necessary untuk menjelaskan contingent beings lewat konjungsi modal logika. Nah, itu bedanya. Seharusnya yang kebanyakan kalian mengira ke Proust itu yang versi Christian Wolff kalau nggak salah, dimana itu Christian Wolff membuat argumen dari Leibniz. Satu, jika sesuatu ada maka harus ada alasan untuk mengapa dia ada daripada dia tidak ada. Alasan ini harus antara ada dalam sesuatu atau objek tersebut atau di luar itu. Jika alasan itu ada di dalam objek tersebut, itu adalah necessary being. Jika alasan itu adalah di luar dirinya tersendiri, itu adalah contingent being. Dan dunia ini adalah koleksi perubahan contingent beings yang nggak bisa mengcontain eksistensi alasan mereka dan bla 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 necessary being. Nah, itu Wolff punya dan sering dikaitkan kepada Proust, padahal beda. Coba kalau let's say gini ya, kita berpikir lebih jauh gitu. Necessary being ini ada gitu ya, dan dia ini memberikan jawaban untuk pertanyaan why there is something rather than nothing gitu. Kenapa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun gitu. Oke. Sekarang kita tanya, kenapa yang necessary being itu ingin ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun? Apa tuh jawabannya? Kalau dia itu niscaya, maka kehendaknya juga harusnya niscaya. Ini logikanya ya. Kalau kehendak Tuhan itu niscaya, kalau Tuhan itu niscaya, maka segala yang ada pada diri Tuhan juga niscaya. Kalau segala yang ada pada diri Tuhan itu juga niscaya, maka kehendaknya juga niscaya. Kalau kehendaknya Tuhan itu juga niscaya, maka kehendaknya untuk mencipta juga niscaya. Kalau kehendaknya untuk mencipta itu juga niscaya, maka aktualisasi dari kehendaknya untuk mencipta itu juga niscaya. Kalau aktualisasi untuk kehendaknya untuk mencipta itu juga niscaya, maka alam semesta sebagai bentuk aktualisasi dari kehendaknya untuk mencipta itu juga niscaya. Artinya kalau Tuhan itu niscaya, maka alam semesta ini juga niscaya. Bukankah itu justru menusuk jantung daripada kontingensi itu? Apakah necessary being ada? Itu lebih ke memperdebatkan apakah Tuhan itu personal ataupun impersonal. Itu udah beda pembahasan. Nah, kan tadi kan saya sudah bilang di awal sama Ivan. Tadi kan saya sudah bilang di awal sama Tuhan Ivan. itu ada atau enggak. Saya kan tadi tadi kan saya sudah bahas. Tadi saya sudah bahas dengan Ivan di awal. Ini tuh beban pembuktiannya sangat berat kalau kalian membawa kepada agen yang sifatnya personal. Sangat lebih berat lagi. Karena kalian akan berhadapan dengan pertanyaan seperti itu. Kalau kalian mengatakan bahwa ini pertanyaannya kan tadi, kenapa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun? Kalau kalian mengatakan ya karena ada kehendak niscaya, ada sesuatu yang kontingen, maka kemudian ada sesuatu yang niscaya gitu. Oke, lantas kenapa yang niscaya itu menginginkan ada sesuatu dibandingkan tidak ada apapun gitu? Kalau kalian mengatakan bahwa oh ya karena yang niscaya itu hanya menghendakinya secara demikian aja tanpa alasan, ya berarti itu melanggar prinsip tanpa alasan dong. Dia menghendaki sesuatu secara arbitrer, tanpa ada alasan. Dia ingin gitu aja alam semesta ini ada. Lantas apa bedanya dengan posisi ateis misalnya mengatakan bahwa alam semesta ada gitu aja tanpa alasan? Sama aja berarti. Sama seperti Tuhan yang tiba-tiba menghendaki alam semesta ada gitu aja tanpa alasan. Sama aja. Kalian itu siapa? Kalian itu siapa? Manusia.
Manusia itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu itu Tanya apa? Ivan aja. Hanya Ivan. Nggak ada ini model retorik receh. Apa nih? Ini Aku malah lebih suka argumen dengan Alvin Ada yang Patinga. komen Ivan. Ada yang Ya, komen makanya. Ivan. Aduh, ada hominem lagi nih si Xavier. Loh, siapa ada hominem? Udah biarin aja lah. Udah, mending ke necessary being aja. Tuh. Iya, aku malah mau ketimbang. sisi. Aku lebih suka siomay Alvin Patinga. Mau gua nih, sel sama gua nih. Biar lu Udahlah. datengin kita pukul-pukulan gitu. Apa sih bocahnya? Udahlah, biarin lah itu. Aku malah lebih suka aksiomanya si Alvin Patinga ya, model S5 logiknya itu kayak jika sesuatu mungkin niscaya gitu, pasti dia niscaya gitu. Itu logika banget gitu. Tapi masalahnya penerimaan aksioma itu diterima atau enggak gitu. Kalau aksioma nggak diterima ya maka semua premis atau simpulannya gagal gitu. Tapi aku lebih suka argumen Alvin Patinga. Kamu tahu nggak ini apa? Waliullah Graham Opi itu pernah bilang gini. Nggak tahu, aku nggak tahu. Aku ngomong dengan Ivan. Nggak tahu. Waliullah Graham Nggak Opi tahu. itu pernah ngomong gini waktu saat Nggak tahu. apa namanya? Nggak tahu. Ini kayaknya di Cosmic Skeptic yang punyanya Alex O'Connor kalau nggak salah. Soal aku lupa di mana dia ngomongnya. Pokoknya soal argumennya Plantinga itu ya. Dia bilang kayak gitu kan. Sesuatu tuh mungkin ada Tuhan itu mungkin ada pada Tuhan itu ada pada sebagian dunia mungkin gitu. Terus seterusnya sampai akhirnya Tuhan itu adalah sesuatu yang ada pada semua dunia mungkin gitu kan. Nah, terus kemudian Graham itu bilang gini. Syekh Graham itu bilang gini, ya saya bisa balik gitu premis pertamanya itu. Menjadi Tuhan itu ada pada sebagian Tuhan itu tidak ada pada sebagian dunia mungkin. Kan argumennya kan Tuhan itu ada pada sebagian dunia mungkin. Nah, dibalik premisnya. Tuhan tidak ada pada sebagian dunia mungkin. Implikasinya gimana coba? Iya, bagus. Jago banget Graham Opi, dia kebalin. Itu tetap logis gitu di modal S5 gitu. Ya sebenarnya di permasalahan Alvin Plantinga di aksiomanya sih. Tapi at least itu lebih bagus gitu. Mereka punya modal logis yang lebih bagus gitu daripada necessary being doang gitu. Kontingen itu apa juga sih sebenarnya? Definisi kontingen itu juga nggak jelas. Kita mau pakai definisi kontingennya punyanya Ibnu Sina atau definisi kontingen punyanya Al Ghazali atau definisi kontingen punya siapa udah gitu. Biasa nih. Kalau udah bersembang saka ini alurnya itu udah ketebak, pasti dia bakal menanyakan apa definisi kontingennya dari mana. Ya iya dong. Kontingennya itu kalau nggak linear apa hierarkis? Ya pasti dong. Kita mau pakai yang mana nih? Karena implikasinya tuh beda. Implikasinya itu beda antara linear sama hierarkis. Nah, intinya argumen Alvin Patinga itu sebenarnya argumen dari epistemik doang. Tujuannya bukan untuk membuktikan, tapi lebih ke kasih kamu kayak Pascal wager aja, kasih kamu sebuah lisensi atau garansi lah. Garansi kalau ada koherensi, kalau necessary being secara ontologis itu bisa dibuktikan. Nah, itu garansinya. Kalau kalian mau cari argumen yang memang betul-betul mencoba membuktikan atau mengasih status ontologi, itu yang versi Gödel Alexander Proust maksud gua, bukan Gödel yang asli. Tuhan teistik itu paling dapat dibenarkan tuh pakai argumen ini. Intelligibility itu paling benar itu. Intelligent design atau fine tuning itu bisa paling bisa tuh, karena langsung to the point, ada perancang cerdas yang otomatis bersifat personal gitu loh. Iya, bagus itu. Itu juga lolos di teori Babais. Fine tuning lolos di kalau kita pakai kalau teisnya pinter misalnya kayak Richard Swinburne misalnya, dia pakai model model Bayesian gitu ya, dia pakai ini fine tuning argumen apa segala macam, dia akan mengatakan bahwa dengan ini model fine tuning ini maka theism is more likely, more probably dibandingkan naturalism kayak gitu kan, kayak gitu. Betul. Aku pernah bahas itu di story aku. Makanya kalau sebenarnya kalau mau langsung to the point, argumennya adalah untuk adanya perancang cerdas atau ada suatu entitas cerdas yang merancang alam semesta ini, justru fine tuning argumen itu yang paling kuat dibandingkan argumen yang lain. Karena argumen yang lain pun kalaupun kita sepakati, itu tidak langsung mengarah pada sesuatu itu sifatnya punya personal, punya kehendak dan sebagainya. Kalaupun misalnya kita pakai argumen kontingensi, itu hanya mengarah pada kehendak niscaya,
pada entitas niscaya. Entitas niscayanya apakah harus satu yang harus memiliki personal kehendak? Kan nggak harus. Ya, makanya setelah itu perdebatan necessary being itu selesai, kita langsung memperdebatkan lagi apakah Tuhan itu personal ataupun impersonal. Enggak, lu aja yang debatin sesama teis gitu. Lu kalau debat sama teis kayaknya nggak bisa soal itu sih. Ya kalian sama teis tuh, kalian kan antara Ibnu Sina tuh kan Iya, teis itu juga. debat antar teis Ibnu ya. Sina teis tuh juga tuh. Nah, dia mengatakan Tuhan tuh tidak punya kehendak bebas. Nah, sama kalian tuh, selesaikan dulu tuh internal antara kalian tuh. Nanti baru kita sepakati bersama. Di antara kalian dulu sepakati tuh. Easy, udah selesai. Udah selesai gimana? Punya bantah. Udah selesai gimana? Sampai sekarang Ya. Sadrian sama apa tuh namanya, sama lawannya Sadrian masih debat satu sama lain. Ini Ya, udah selesai. intinya argumen biasnet itu akumulasi. Ya udah argumen akumulasi doang. Ateis bengak. Bengak itu artinya bodoh, guys. Iya, tahu. Tahu, aku bodoh loh. Itu gokil sih, membandingkan benda mati dengan entitas naturalis. Takutnya Kamu ngapain pedulin komentar di bawah? Orang kita di sini ngobrolnya di sini. Kalau mereka mau naik kan tinggal naik, ada 3 tempat nih. orang nggak ada yang ngomong kok, ya gabut lah. Gitu sih kalau menurutku ya. Perancang cerdas itu argumennya lebih nusuk tuh ke fine tuning sih. Itu paling bisa langsung to the point bahwa ada perancang cerdas. Dan karena dia perancang cerdas, maka dia sifatnya personal jelas. Nah, aku itu katanya dia udah kebantah sama apa itu, teori fisika ataupun referensi sains itu gue lupa. Apa ya, lupa Apa pokoknya interpretasi multiverse gitu, multiverse teorema kuantum. bukan multiverse. multiverse sama nggak bisa dibuktikannya juga loh itu. Lebih malah kalau kita lihat lebih parsimoni intelligent design daripada multiverse, karena multiverse ngasusin banyak alam semesta yang tak terhitung. Sedangkan kalau ini intelligent design cuma paling minimal satu doang kan entitas yang kita tambahkan tuh. Kata evoteis, course tune. Kata evoteis tuh course tuning. Tapi gini loh, seharusnya gini. Kalau argumen fine tuning plus intelligent design itu sebenarnya lebih kontroversial di dalam theism. Soalnya mereka gak akan terima. Itu jatuhnya ke neoklasikal, bukan klasikal. Seharusnya kan harusnya classical theism itu membutuhkan argumen yang lebih metafisik seperti teleologi, bukan fine tuning. Soalnya itu pasti akan ada pertanyaan lebih lanjut tentang kehendak Tuhan dan kenapa harus gini, kenapa harus itu, dan hal-hal personal. Apalagi kalau Tuhan harus menunggu untuk menciptakan. Nah itu ya udah. Ya nggak apa-apa juga kalau nggak problem, nggak masalah gitu kalau ternyata Tuhan yang ada tuh limited theism gitu, Tuhan yang finite gitu, Tuhan yang terbatas, yang nggak maha kuasa, nggak maha tahu, maha baik. Dia hanya entitas yang kuat, perancang cerdas gitu ya, yang cerdas gitu kan. Dia hanya kuat doang, tidak maha kuasa, tapi dia bisa gitu merancang alam semesta ini. Dia cerdas, sangat-sangat cerdas, tapi tidak maha tahu gitu. Nggak masalah sih kalau aku malah ngeliat itu sebagai suatu titik tengah gitu, titik tengah antara ateisme dan teisme. Ateisme punya argumen yang kuat, terutama masalah penderitaan yang tampaknya tidak bermakna, let's say seperti penderitaan pada hewan non human gitu ya. Terus di satu sisi juga ada argumen yang bagus dari teisme seperti intelligent design, itu fine tuning argumen dan sebagainya. Itu tuh menurutku kalau kita padukan keduanya ya probabilitasnya itu lebih tinggi pada limited theism daripada omnitheism gitu. Tuhan yang ya dia hanya sekedar cerdas dan kuat tapi tidak maha kuasa, tidak maha tahu gitu. Tidak pula maha baik. Oke, ini kayaknya udah selesai. Gua mau nanya nih, menurut Bang Saka, apa pendapat Bang Saka tentang neo-atheism? Nggak tahu nih ateisme itu apa itu. Neo-atheism itu dia ateis materialistik, referensinya tuh cuma ngambil dari sains. Contoh tokohnya tuh yang kayak terkenal di Indonesia itu Ryu Hasan, kalau di dunia Richard Dawkins ataupun Stephen Hawking. Nah, itu. New ateis berarti. Enggak itu, Richard Dawkins enggak itu deh. Richard Dawkins itu multi-ateisme. Kalau kita mau digabungin tololnya harus sama tololnya harus satu lagi, ya itu lebih tolol Richard Dawkins yang pakai materialis. Kalau secara sains kita tidak melakukan. Emangnya Dr. Ryu Hasan tuh sudah terkonfirmasi sebagai ateis ya?
Sebentar. Emangnya Dokter Yohasan tuh sudah terkonfirmasi sebagai ateis? Soalnya ada videonya dia pernah lewat di FYP gitu di TikTokku. Dia bilangnya dia bukan ateis, itu nggak peduli Tuhan ada ya syukur, nggak ada udah nggak apa-apa gitu. Dia bilangnya gitu. Agnostik ateisme mungkin. Agnostik ateis nggak secara definisi tidak seperti itu. Itu lebih kepada Tapi ada waktu apateisme. itu ya buat tweet. Itu lebih kepada Ada apateisme itu. dia buat tweet gitu. Ya apa itu tuh Enggak, dia balik lagi. Yohasan Kamu tuh kamu buat tadi kan tweet. bilang Dokter Yohasan. Ini bukan aku mau Isinya no. aku nggak mau aku bukan membela Dokter Dokter Yohasan. Yohasan, cuma ini memangnya sudah ada konfirmasi dari beliau sendiri untuk yang mengatakan bahwa dirinya ateis. Soalnya yang setauku, yang FYP pernah FYP di TikTokku, mungkin tuh videonya salah atau diedit aku juga nggak tahu. Pokoknya pernah FYP, Dokter Yohasan tuh bilang saya itu tidak peduli Tuhan itu ada atau tidak ada ya syukur, nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Dimana kalau dilihat dari komentarnya seperti itu, berarti posisinya dia tuh bukan ateis tapi apateis. Beda lagi itu. Oke. Tapi menurutmu gimana bang dengan tweetnya tuh yang ngomong dalam tanda kutip itu demi Tuhan saya ateis. Nah itu. Ya nggak tahu, aku nggak pernah ngelihat tweetnya dia. Cuma video yang pernah beredar di FYP TikTokku ya kayak gitu. Dia mengatakan dia tuh tidak peduli Tuhan ada ya syukur, tidak ada juga ya udah nggak apa-apa gitu. Yang mana kalau berdasarkan video itu ya mungkin aku salah juga lihat videonya ya. Dimana berdasarkan video itu karena aku nggak ngikutin Yayasan sebenarnya. Tapi kalaupun video itu benar ya berarti posisi yang pas untuk dia itu adalah dia apateis, tidak peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak mau tahu Tuhan ada atau tidak gitu loh. Bukan dia itu ateis. Thank you. Ya thank you debatnya semuanya ya. Haru lu saja lu gua boro lu. Ini si Haru ini. Oke, thank you ya semuanya, gua mau main bola dulu. Ini ya, aku kadang bingung juga tuh dengan para ateis atau apa yang kayak neo ateism tuh dianggap buruk karena fokus materialism gitu. Kayak aneh banget ya. Kita coba tahu lah metafisik itu berak sebenarnya, nggak ada manfaatnya metafisik itu. Tapi orang mengagung-agungkan metafisik kayak ini disadaukin hanya di materialistik gitu. Di hati-hati apa justifikasi kawan apa metafisik itu nggak berak gitu. Apa implikasinya di dunia nyata itu? Nggak ada. Kalau aplikasi gak ada sejarah. Nah itu makanya berak gitu sebenarnya kalau kita bicara soal pragmatisme ya. Kalau idealis ya bebas mau ngomongin metafisik, tapi di satu sisi ada orang mengganggukan metafisik terus merendahkan materialisme, itu tuh lebih dongkol lagi menurutku. Udah, gak apa-apa. Soalnya ada orang juga akan mengatakan materialisme itu juga membuat klaim metafisik. Anjay. Iya. Kategori error pasti. Cuman ya, gua orangnya empiris terberat sedunia, anjay. Jadi gua memang menolak metafisik. Ya karena aku naturalis ya, aku nganggap kayak metafisik itu at least ya permainan apa sih sebetulnya wisata intelektual lah ya untuk wisata intelektual, untuk ngelatih logika ya gitu-gitu doang lah. Untuk implikasi dunia nyata apa metafisik itu. Aku masih Ada kok implikasi. masih gregetan dengan argumen PSR itu yang mengatakan ada hal yang kontingen dan sebagainya. Tapi ketika aku tanya tahu dari mana ada hal yang kontingen, mereka nggak bisa ngasih jawaban yang clear gitu loh. Padahal itu pertanyaan simpel loh. Ada kok. Implikasi metafisik ada kok ini. Selain coping punya. Oke, dengar. Aku punya kayu. Terus aku mau bakar kayunya. Itu secara metafisik ada mekanisme bernama virtual kebakaran itu. Itu membakar kayunya itu. Virtual kebakaran, anjir. Langsung jadi terbakar kayunya. Betul, ada itu metafisik. Bro, di logistik gue boleh nanya nggak? Apa? Kan waktu itu gue sempat nonton Apriadi ya. Lu bilang bahwa kita udah nggak bisa cari yang namanya first cause atau prima causa. Terus lu kan termasuk proponen dari nominalisme berat ya. Iya nggak sih? Ya. Nah, terus empiris berat. Terus lu ngasih 4 kategori nih. Lu nggak bisa masukin Tuhan di sini. Pertama kayak di nomologi, tautologi, sama logika. Itu maksudnya gimana? Oh, jadi gitu. Suaramu kependem. Woi. Ya logistik. Bentar. Udah. Nah, oke, jadi gini.
Em, secara nomologi tautologi kan banyak teis itu mengkaitkan Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu penopang, misalnya Tuhan itu penopang eksistensi, Tuhan itu penggerak eksistensi, Tuhan itu adalah sumber gradasi eksistensi, supaya kita yang A bisa menuju ke A yang lebih tinggi, ke infinite. Tapi kalau kita menolak metafisik yang berak, yang terlalu gendut sekali, ya udah, ngapain pekerjaan Tuhan? Apakah ada pekerjaan nomologi? Gak ada. Tautologi juga gak ada. Kalau menopang eksistensi intelligibility sebagai 2 tambah 2 sama dengan 4, ya aku bisa tolak kok tentang kalau logika itu sebuah objek abstrak. Aku bisa tolak. Dan punya justifikasi loh aku. Jadi ujung-ujungnya Tuhan, ya kurang apa Tuhan? Justifikasi objek abstraknya tuh kita ke Platonic atheism atau gimana tuh? Maksudnya kan kalau kebanyakan teis kalau udah ada argumen metafisik pasti mereka langsung lari ke namanya intelligibility argument, di mana 2 tambah 2 sama dengan 4 itu abstrak dan itu harus ditopang dalam otak Tuhan. Dan mereka juga pasti akan bilang kalau ini ateis juga pasti akan begini, karena ateis kebanyakan kan nggak bisa Bentar. Argumennya gimana? Argumennya Intel LGBT argumen apa tadi? intelligibility argument atau Intel argumen LGBT argumen. Oke. intelligible. Jadi argumen dari divine ideas lah, ide divine, ide ilahi dan kata namanya lain. Jadi ya aku bisa tolak. Justrunya gini, aku pernah dengar bahwa logika itu sebenarnya nggak mistik loh, dia nggak ada di alam ketiga. Alam ketiga itu dibawa oleh sebuah logikawan di 1890-an lah. Makanya kita kan kebanyakan teis pasti pakai itu untuk menjustifikasikan kalau Tuhan itu punya pekerjaan dalam logika, di mana Tuhan mensuplai kita dengan atau mengasihi kita dengan divine ideas, ide-ide ilahi seperti matematika. Tapi ternyata matematika bisa berubah loh. Ada matematika itu termasuk entropik. Nah itu topik lain. Tapi ya kalau matematika bisa berubah dan bukan statik, artinya mereka nggak bisa ditopang dalam sebuah ide ilahi. Kalau mereka ditopang dalam sebuah ide ilahi, maka otak Tuhan juga berubah. Aduh, nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Emang Kalau Tuhan dalam punya fase otak? totalitas. Tuhan kan tidak bermateri. Terus pikiran Tuhan. Oh, pikiran. Oh, yes. Oke. Tuhan. Itu masih nomologi ya. Nah, tautologinya. Tapi tadi bentar nih, gue mau point out. Itu masuknya ke Platonic atheism bukan, yang objek-objek abstrak nih dia ada di semesta gitu. Oh, itu Platonic. Ya, cuma namanya surga Platonic sih. Tapi bisa juga dikaitkan ke Platonic theism. Atheism. Nah, iya. Ini kok tiba-tiba Nah, kalian itu sudah tuh, pakai Eric Steinhardt nih? Kenapa nih Platonic atheism? eh, Lagi baca kalau apa kalian nih? tautologi. Nah, kan tautologi itu gimana tuh maksudnya? Nah, Yang 4 poin lo tadi yang gue sebutin tadi. oke. Kalau tautologi itu gimana ya aku jelasin? Bentar. Aku pikir dulu. A ke A. You see, kalau tautologi itu or B is a proposition. Intel Oh, iya. LGBT argumen. Itu keren tuh. Iya, intelligibility argument keren banget tuh. Intel Gimana sih? LGBT argumen. Intel LGBT argumen. Kan LGBTQ, astagfirullahaladzim. Kau lah apa emangnya? Intelligibility, ada L-nya di situ. Oh, Intelligibility LGBT. itu ini ya, jalan kelimanya Aquinas juga ada kan itu ya? Argumen teleologis kalau dia tuh. Ya, bentuknya versi Iya. kunonya itu. Apa aja tuh 5 jalan Aquinas? Yang pertama, Pak? Motion. Bukan, salah. Yang pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa.
Oh iya, siap. Yang kedua tuh kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya sampai keadilan sosial. Itu ada Thomas tuh, Edward mah. Ya sekarang Thomas. Ya, terserah mau Ya, aku Thomas mau Thomson, aku nggak peduli. Aku urus sadar aja. Tadi yang nomologi, sekarang yang tautologi. Tautologi kan nggak bisa salah. Jadi ya itu Tuhan nggak bisa salah. Dan aku bisa kaitkan itu ke kritik aku ke nomologi. Dimana ya kalau Tuhan nggak ada pekerjaan lain ya ngapain coba? Tadi apa? Homologi? Apa tadi? Homologi? Tautologi, homologi, astagfirullahaladzim, saka. Enggak, sebelum yang tautologi tadi ada apa tuh? Oh, nomologi. Oh, nomologi. Ya Allah, salah denger. Oke. Yang ini nih, kan kalau empiris, ini empiris yang lu maksud itu scientific atau gimana? Oh, aku bukan bisa dibilang empiris saintifik, aku lebih ke empiris verifikasi. Oh iya, oke, a posteriori gitu aja, sebatas itu ya. Ya, aku verifikasi a posteriori. Plus Oke. juga bisa a priori kok. Bisa kok a priori. Karena Nah, oke, benar mas, saya satu lagi. Nah, yang keempat nih, yang terakhir ya, logika. Kan lu sendiri bilang. Nah, dari keempat itu kan Tuhan gak ada, mustahil kata lu waktu di Apriyadi itu, di YouTube gue nonton. yes, itu aku bilang ke Tuhan yang classical theism. Mereka itu mustahil. Untuk atribut 3, omnipotence, omniscience, dan omnibenevolent. Itu mustahil untuk digabungkan dalam satu entitas. Yang ke limit absolut itu ya, kalau ditarik ke limit Ya, absolut. tadi itu apa namanya? Omnitheism lah bahasanya kalau ini. Omnitheism itu Tuhan yang serba maha kuasa, maha tahu, maha baik. Kan teisme itu kan ada finite theism yang Tuhan yang terbatas, yang ya dia hanya kuat tapi tidak maha kuasa, dia hanya cerdas tapi tidak maha tahu, dia juga bahkan mungkin tidak maha baik juga gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu finite Gue lupa tuh. theism. Iya. Ada yang itu ya, filsuf siapa tuh yang kritik itu ya, kalau dibawa ke limit absolut apakah atributnya nggak Banyak filsuf yang mengkritik itu. Michael Huemer itu mengkritik itu. Ini udah lihat belum? Nonton belum video debatnya? Video debatnya Michael Huemer dengan Richard Swinburne. Kan kemarin tahu, sempat tahu. viral Iya. tuh obrol ini di Xku sendiri sempat viral ya, ini video perdebatannya Richard Swinburne versus Michael Huemer tuh. Itu kan dia ada bahas tuh bagaimana apa namanya ide soal Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha baik tetapi tidak dapat mengaktualkan sesuatu yang kontradiksi secara logis, yang diakui juga oleh para teolog. Itu tuh justru membuktikan bahwa adanya sesuatu yang inkonsisten gitu dari konsep maha kuasa, maha tahu, maha baik. Makanya dikasih batasan, dia maha kuasa tapi tidak dapat mengaktualkan hal-hal yang sifatnya kontradiksi secara logis, kayak gitu. Makanya kalau Michael Huemer itu kan bilang kalaupun Tuhan itu ada, kan dia agnostik ya sennya, tapi kalaupun Tuhan itu ada ya maka lebih probable Tuhan itu yang limited gitu loh, yang finite. Nah, finiteism ini ada banyak, ada Tuhan, ada jenis apa tuh yang Tuhan berdialog dengan alam. Jadi Tuhan dan alam tuh saling mempengaruhi gitu. Alam mempengaruhi Tuhan, Tuhan dipengaruhi oleh alam kayak gitu. Terus ada juga ini apa model, banyak banget model-model finiteism itu. Kayak gitu. Itu perdebatan internal juga itu kan di dalam teis itu kayak ketika Iya, perdebatan internal, dan ini bukan fenomena kontemporer ya. Kita lihat dulu di masa lampau banget itu, ketika zaman-zaman peradaban Islam masih sangat-sangat jaya, itu kan juga pernah ada perdebatan yang sejenis itu. Teman-teman kalau baca sejarah filsafat Islam, teman-teman akan tahu tuh ada perdebatan soal apakah pengetahuan Tuhan ini bersifat universal ya, kuliat, atau hanya bersifat partikular, atau juga bersifat partikular gitu ya. Ini juz'iyat gitu. Kan para filsuf kan menganggap bahwa pengetahuan Tuhan itu hanya sebatas sesuatu yang sifatnya universal, bukan partikular itu. Dia tidak mengetahui segala sesuatu secara detail gitu. Ya itu kan kalau kita baca kan mereka kan perdebatannya juga di situ gitu. Nah, kan mereka juga mengajukan pertanyaan sejenis, misalnya oke, Tuhan Maha Tahu, apakah dengan kemahatauannya Tuhan, apakah Tuhan tuh bisa tahu rasanya, mohon maaf ya, rasanya hubungan seksual misalnya. Kan dia Maha Tahu nih. Kira-kira dia tahu nggak rasanya hubungan seksual tuh kayak gimana? Atau Tuhan Maha Tahu, bisa nggak Tuhan tuh mengetahui rasanya bakso tuh kayak gimana gitu, rasanya kuah bakso. Nah, gitu-gitu. Oke, kan. berarti bro, dialogistik yang dimaksud logika itu ya atribut-atribut itu kalau dibawa ke limit absolut ya. Gue kira tuh logika itu kayak model logik gitu.
nggak bisa buktiin, mustahil buat buktiin di modal logik, atau gue kira tadi di situ gue kira cuma ke atributnya gitu, di aplikasi ke Karena atribut kalau mau tarik ke modal logik, aku ya bukan nih. Semua argumen Tuhan untuk modal logik itu sebenarnya valid. Cuman kamu bisa nolak aksioma kelima. Iya, Kalau benar-benar. Di tolak sini aku aksioma sepakat banget kelima, dengan dialogistik. Semua argumen untuk teisme itu sebenarnya logis-logis aja sebenarnya. Cuma makanya problemnya bukan di logikanya itu sendiri, tapi ya ini argumen yang serius ya, bukan argumen yang strawman tapi yang steelman gitu ya, yang bukan yang manusia jerami tapi yang emang manusia besi gitu, yang versi kuat dari teisme tuh logis-logis aja kok sebenarnya. Cuma ya tadi, apakah kemudian itu sound atau enggak, apakah kemudian itu dapat kita perdebatkan atau enggak, aksioma-aksiomanya itu yang kemudian nanti jadi perdebatan gitu. kan itu bergantung sama possibility ya, that is necessary possible that God exists gitu ya, terus ya Tuhan ada gitu. Cuman itu bisa dibalikin ya gitu, jika mungkin tidak ada, masih pakai mungkin, cuman mungkin tidak ada gitu. Nah, Itu argumennya bedanya sama Agramovi itu. Argumennya bedanya Agramovi. sama S4 tuh apa dialogistik? Gue pengen tahu aja nih, kan S5 nih. Nah, gue lihat di akun lu yang satu lagi, lu pakai S4 nih. Nah, spesifik apa, detailnya yang beda tuh apa? Itu S5 tuh apa aja? Senyum, salam, sapa, sama Oke. Lu tahu gak dasar S5 dan S4 itu kayak gimana? Soalnya Ya gimana, coba jelasin. ini ya, biar lebih simple bahasa baik. S5 itu kayak lu dalam ruangan, terus ruangan kosong, terus lu bersuara dan suaranya pantul balik ke lu. Itu S5. Kalau S4 itu lu dalam ruangan kosong tapi ada kaca dan lu bersuara dan suaranya gak pantul balik, dia keluar dan gak akan kembali lagi ke lu. Nah, itu S4. Ngerti gak? Itu udah paling bahasa baik. Oh iya, oke. Iya. Nah, oke. Di dalam S4, ini lu mau tanya tentang bagaimana gue bisa membuktikan Tuhan dalam S4, atau bagaimana argumen ontologi gak berhasil dalam S4? Gimana? Coba ulangin. Ini lu tanya tentang argumen untuk membuktikan Tuhan pakai S4 atau gimana? Iya. Perbedaannya. Kalau yang di post gue itu, gue bikin biar Tuhan itu sebenarnya ada dalam S4, cuman dia terisolasi dalam suatu ruangan dan dia gak bisa akses ke ruangan lain, cuman dalam satu ruangan itu dia ada secara proposisi. Secara proposisi itu sebenarnya bisa dipaksakan. Itu nama aksiomanya itu B, Brouwer axiom, yang mengatakan, kalau gak salah ya, ini aku juga agak lupa, jika itu secara mungkin ada, makanya secara harus mungkin ada. Jadi aku pakai aksioma B di S4 itu. Nah, itu caranya. Kalau S5, argumen S5 itu bahwa Tuhan bisa mengakses semua ruangan dan ruangan itu dia bisa balik lagi. Jadi bisa bolak-balik di semua ruangan. Ruangan adalah dunia, by the way. Jadi dia bisa bolak-balik. Oh. Makanya dia jadi benar. Berarti misal maximal great being itu S5 kan ya? Ya, dia S5. Oke. Ya, thank you. Tapi nih kan ada kritik dari Parodi Gaulino ya, yang pulau ya udah tau lah. Nah, tanggapan lu gimana? Ya, sebenarnya sih kritikan dari Gaulino itu kan, kalau kita asumsikan Tuhan juga punya bagian dan potensi. Dari dulu udah orang mengatakan kalau atribut Tuhan itu imaterial, dan status necessary being itu adalah bahwa dia gak berimaterial, dia gak berpotensi, dia gak ini. Terus dia harus mempunyai sifat-sifat esensi. Jikalau kamu taruh sifat-sifat esensi seperti Alexander Pruss menaruhkan kalau gak salah 4. 1 necessary existence, 2 necessary omnipotence, necessary omnibenevolence, ya pas yang 3 omni tapi ditaruh necessary di belakang di depannya.
Jadi ya kalau kamu taruh ini kepada sebuah misalnya pulau, ya otomatisnya pulau itu harus menghapus potensi-potensi dalam dirinya dan menjadi necessary being yang satu, yaitu imaterial, dan ya dia akan menjadi necessary being. Cuman harus ada satu lah. Jadi itu counter parodinya. Aku punya kritik Cuma terhadap argumen modal ontological argument dari Immanuel Kant. Gimana tuh? Eksistensi itu bukan properti. Itu aja. Karena properti Alhamdulillah. karena properti itu membutuhkan eksistensi, bukan sebaliknya. Sesuatu harus eksis terlebih dahulu Predikat sehingga ada bukan sih? properti. Hah? Predikat bukan sih? Predikat, eksistensi, predikat, properti, apapun lah istilah teman-teman, itu mereka nggak mungkin berdiri sendiri. Mereka membutuhkan eksistensi dulu, baru mereka bisa ada. Oh, iya. Ya, itu ya, apa eksistensi mendalui esensi lah. Ya, Jatuhnya makanya kalau kita- makanya eksistensi tidak bisa ada dikatakan predikat sebagai niscaya. properti ataupun predikat, nggak bisa. Kalau ada predikat niscaya ya dia gagal sih dalam eksistensi. Ya, itu kritiknya Udah, kita Immanuel pakai Kant. argumen, kita pakai tekniknya Kiki Siahan. Kan Kalau ada kan itu bergradasi. kan gini. Misalnya kalau aku bilang role itu ada, Ivan itu ada, itu nggak nambah penjelasan apapun. Terus kenapa? Apa yang menjadi poin kalau Ivan ada gitu? Tapi kalau misalnya aku bilang Ivan ada dan dia pria gitu ya, orang Indonesia, keturunan etnis ini, warna kulitnya ini, punya rambut bentuknya gini, bola matanya seperti ini. Nah itu baru tuh kita bisa ngerti, oh si Ivan itu ya. Jadi hanya mengatakan satu itu ada tuh nggak nambah penjelasan apapun gitu loh. Maka karena itu menurut Immanuel Kant ya itu eksistensi itu tidak bisa jadikan predikat ataupun properti, nggak bisa gitu. Udah, ada itu satu, ada itu equivokal atau univokal. itu perdebatan lain. Itu kamu ngomong sama Bang Kiki Sian kalau itu. Udah, Tuhan dibuktikan dalam bergradasi. Tuh, gak ada orang loh yang bisa lawan Kiki Sian. Aku kasih 500.000. Woi, astaga. Itu kalau itu kamu kan nanya bukan apakah serius. Tuhan, apakah eksistensi itu univokal dan sejenisnya, tuh kamu nanya ke, jangan ke aku ya, jangan nanyanya ke langsung ke Bang Kiki aja itu. Tapi ada itu nggak bisa didefinisikan kan? Seharusnya seperti itu, secara filsafat, karena dia Iya. bahkan dia mendahului kan. Gini, definisi itu kan hanya bisa ada kalau suatu itu ada. Iya ya, jadi kalau misal ada mau didefinisikan itu kan udah ngasumsikan ada keberadaan ya. Ya bener, makanya dia muter, logikanya muter di situ. Sama kayak gitu, kalau kita mau mengatakan eksistensi sebagai properti lah, properti aja membutuhkan eksistensi untuk nopang gitu loh. Makanya kalau kritiknya Immanuel Kant pada siapa, Santo Anselmus ya, terkait modal ontological argument, kritiknya kan di situ. Modal ontological argument itu gagal di situ karena dia menyamakan eksistensi dengan properti atau ya predikat atau apalah itulah, kayak gitu. Itu yang dikritik oleh Immanuel Kant. Eksistensi bukan properti, nggak bisa gitu loh. Udah, seharusnya gini, aku klarifikasi dikit. Sejarahnya itu kan kritik Descartes, argumen Descartes. Cuman Descartes aja buka loh premisnya dengan P1 eksistensi adalah perfection, eksistensi adalah kesempurnaan. Tuh, astaga. Lalu Anselmus udah lain, soalnya Anselmus itu sebenarnya nggak argu dari eksistensi sebuah properti atau predikat, enggak. Dia sebenarnya bilang kalau hanya ada necessary being yang kita gak bisa pikirkan bahwa dia tidak akan ada, dan itu dia adalah ada itu tersendiri. Rupa kayak Kiki Siaan, cuman lebih ada omni atributnya kan. Kiki Siaan kan apatheism. Iya sih, betul gak sih posisi Kiki Siaan? Tuhan realitas itu gue pernah nanya, dia bilang Tuhan realitas. Kan kalau kita tadi balik ke René Descartes tadi ya, yang mengatakan ada itu adalah kesempurnaan itu sendiri, itu kan berarti mensinonimkan ada dengan kesempurnaan. Itu aja nggak bisa, karena kesempurnaan itu predikat. Kesempurnaan itu hanya bisa dipahami kalau sesuatu itu ada dulu. Kalau dia nggak ada, bagaimana dia bisa dilabeli sempurna? Makanya itu Descartes. Makanya itu apa namanya, Immanuel Kant kan memberikan kritik tajamnya di situ. Gitu. Nah kalau Gramopi beda, dia mulai dari premisnya dulu. Karena dia manggilnya kan, makanya yang punya Alvin Plantinga itu ya, dia bilang
Tuhan itu ada pada sebagian dunia mungkin dan sebagainya terusnya sampai akhirnya ada Tuhan itu ada pada semua dunia mungkin gitu ya. Terus kemudian di situ siapa namanya Gramopi membalas, bagaimana kalau saya balik premis satunya tuh, Tuhan tidak ada pada sebagian dunia mungkin. Kan tadi kan katanya Tuhan ada pada sebagian dunia mungkin. Nah, gimana kalau saya balik gitu? Tuhan tidak ada pada sebagian dunia mungkin. Implikasinya gimana Ya, tuh? nggak ada tetap. Terus gue sempat baca buku tuh yang arguing buat gue, tapi versi Indonya tuh yang Bang Saka juga punya. Dia tuh juga bahas itu tapi pakai sifat buruk gitu, iblis jahat maksimal gitu. Coba Bang Saka masih inget nggak halaman itu? Dia Iya. juga mention kayak gitu, Ya, parodi, dibikin parodi sama dia. Dibikin parodi sama dia. Dia mengembangkan parodi-parodi gitu. Ada iblis yang jahat banget kayak gitu-gitu. Tapi gini, bro, realistik. Kan waktu itu lu bilang kayak kita udah nggak bisa membuktikan yang namanya first cause atau penyebab pertama. Nah, nggak bisanya pakai metode apa tuh? Ya pakai metode fisika, gampang aja Fisika. pakai. Oke. Alangkah baiknya Tuhan masih bisa dijustifikasikan loh. Kalau kita gak nominalis ya udah, kita justifikasikan Tuhan pakai metafisik. Udah benar kok metafisik ada aplikasi secara pragmatik, itu aku udah bilang. Virtual kebakaran itu ada sebenarnya loh. Kualitas virtual loh. Tapi itu pseudo-science nggak sih, Cok? Kagak, itu Aristoteles bilang. Kamu mau katakan Aristoteles sudah sains? Aduh, gimana sih? Nggak gitu, cuman kayak Sains itu geosentris itu. Nah itu geosentris ya, kalau yang lain nggak tahu. Aduh, Aristoteles heliosentris kalian ini. Mana ada ngawur ya. Aristoteles itu nabi. Muridnya. Aristoteles itu nabi. Aristoteles itu nabi. Ada loh ini. Guys, Apa? mau nanya dong, gue punya argumen baru mengenai atheism. Tolong kritik dong. Nggak bisa itu salah itu argumennya itu. Bentar. Oh belum ya belum. Bagus. P1, Tuhan Maha Mengetahui. P2, dicium fanboy rasanya adalah pengetahuan. Dicium fanboy merupakan pengetahuan. Nah, kesimpulannya tebak sendiri. Premis mana yang kalian tolak? Tuhan mengetahui dicium pemboy gitu. Ya, premis 1 Tuhan Maha Mengetahui, premis 2 dicium fanboy itu merupakan pengetahuan. Kesimpulannya tebak sendiri. Premis mana yang kalian tolak? gimana? Premis 1 Tuhan Maha Mengetahui, premis 2 dicium fanboy merupakan pengetahuan. Kesimpulannya ya tahu sendiri. Kesimpulannya Paulo alam bisawab. Gimana sih? Premis mana yang kalian tolak, Cok? Semua premis. Argumen gue valid itu. Makanya tadi aku udah bilang ke Ivan, ke teman-teman itu, kalau di Islam tuh akan ada perdebatannya itu. Apakah pengetahuan Tuhan itu menyeluruh atau hanya apakah pengetahuan Tuhan itu sampai hal-hal yang mendetil atau hanya bersifat umum. Kayak gitu. Gue harap ada yang kritik itu argumen gue, Cok. Aku punya argumen nih, ini dari Haru nih. Aku punya argumen tapi aku kembangkan sedikit nih Haru. Premis 1, saya percaya Tuhan tidak ada. Premis kedua, saya tidak mungkin salah. Premis ketiga, kalau saya salah maka kembali kepada premis kedua. Gimana tuh? Gini aja nih, premis 1 rekening saya kosong. Premis 2, rekening saya berpotensi diisi duit. Gitu. Terus aktualisasi dari potensi membutuhkan aktuality prior, udah. Terus nanti maka ada actus purus. Oke, aku pakai premis rekening juga. Premis 1, rekening saya kosong. Premis kedua, kata biksu Tom, kosong adalah isi adalah kosong. Kesimpulannya? Simpulannya rekeningnya kosong. Kan kosong adalah isi. Ya
kesimpulannya tuh apa uangnya superposisi. Superposisi malanan, Cuk. Aduh. Apa argumen menurut kalian terkuat gitu soal pembelaan teis gitu? Kalau menurutku ya fine tuning gitu. Fine tuning ditambahin teorema Bayes. Kalau aku Pusing fine tuh. tuning, kalau untuk teisme. Kalau untuk ateisme itu masalah penderitaan yang tampaknya tidak bermakna, itu kuat banget. Aku belum menemukan jawaban yang memuaskan untuk problem of suffering, terutama non human animal suffering gitu loh, kayak yang sering dipakai oleh siapa tuh, yang William Rowe ya, yang soal rusa itu yang terjebak di tengah hutan yang tertimpa pohon apa segala macam. Kayak gitu. Tapi bukannya fine tuning itu nanti balik kita ke regress tadi ya? Terlepas dari itu kan, kalau aku kan baca humor juga ya, humor itu kan bilang gini, terlepas dari itu setidaknya fine tuning itu ngasih kita argumen cukup bagus untuk mengatakan adanya perancang cerdas bagi alam ini gitu. Tapi perancang cerdas ini bahkan tidak harus maha kuasa atau maha baik, dia bisa aja cuma finiteism gitu loh, cuma Tuhan yang terbatas gitu, yang tidak maha kuasa, tidak maha tahu, tidak maha baik, kayak gitu. Iya, tapi di situ masalahnya nggak parsemonis gitu. Tapi kalau ditambahin apa gitu ya, antara parsemonis sama teorema Bayes mana yang lebih tinggi gitu? Aku rasa teorema Bayes lebih tinggi. Wait, aku nggak tahu sih kenapa fine tuning expected in theism gitu. Kalau misalkan kita ngaku ada Tuhan ada gitu, bagaimana Tuhan itu, bagaimana kita mengekspektasikan Tuhan akan membuat dunia yang fine tune? Iya, tapi buat bilang itu fine tune itu kan kita harus tahu 100% probabilitasnya ya. Iya nggak sih? Nggak, like kita harus tahu gitu. Untuk misalkan proposisi kita hapuskan dulu semua predikat Tuhan gitu yang maha baik maha kuasa gitu. Kita langsung ke bare theism aja gitu. Proposisi mengenai Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, apa alasannya kenapa dia milih dunia yang fine tune gitu? Ya mungkin gabut. Waduh. Oh iya, Kita tuh mungkin nggak milih yang fine tune juga gitu, kayak Tuhan itu cuma memungkinkan ada apa ya, random acak gitu. iya mungkin Terus ada gabut. satu ya. Ya, kenapa kalau misalkan Tuhan ada, kita menempelkan properti dia itu bisa merasa gabut? Ya nggak tahu, Kalau itu kita kan nggak tahu. perspektif. Untuk sampai situ kan kita nggak tahu. Cuma kan paling minimal fine tuning argumen itu memberikan kita untuk sebuah argumen, untuk kita tuh berpikir bahwa itu adanya perancang cerdas itu bukan satu hal yang kesimpulan yang konyol gitu loh, dengan fakta bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang begini rapi dan teratur gitu, bahwa faktanya kenapa Tuhan itu menciptakan alam semesta yang fine tuning, alih-alih yang tidak fine tuning, yaitu perkara lain yang kita mungkin aja bisa bilang bahwa alam bisawab gitu loh. Ya, masalahnya begini loh. Menurut gua teisme dan ateisme itu hipotesis yang secara prediktif itu infertile gitu. Mereka tuh secara prediktif dua-duanya nggak berbuah gitu. Teisme ataupun ateisme. Nah, kita tuh harus nyediain kayak auxiliary engineering gitu. Nah, auxiliary inilah yang mengangkat gitu kan, yang mengangkat dari hipotesis kita untuk mengenerate sebuah ekspektasi. Beberapa teis kan suka pengen bilang gitu, misalkan kalau Tuhan ada gitu, pasti kita itu menganggap Tuhan itu memiliki properti aksiologis gitu. Misalkan dia ada alasan moral kah atau alasan estetik gitu untuk merancang alam semesta yang emang harmonius gitu, yang stabil, universal konstannya gitu. Nah, tetapi ini tuh kita udah melakukan auxiliary engineering gitu terhadap Tuhan, bahwa Tuhan memiliki properti aksiologis gitu. Kita bisa aja mirroring secara naturalism untuk bilang, well, dunia natural gitu punya propensity atau disposisi untuk emang bring about konstan yang stabil juga, kayak begitu gitu. Kita bisa mirroring dua-duanya. Iya, Jadi itu betul. naturalis merancang dirinya sendiri gitu. Cuman masalahnya di naturalis kan tidak mengekspektasikan perancangan gitu. Itu aja sih kayak bedanya. Iya, bedanya kalau misalkan ada perancang gitu. Let's say bedanya theism gitu kan, Tuhan gitu. Kenapa kita itu menganggap dia akan merancang sama sekali gitu? Apa alasan dia merancang dunia yang fine tune? Nah, theism akan melakukan engineering auxiliary gitu. Oh, Tuhan memiliki properti moral atau estetik di sini untuk let's say menciptakan alam semesta yang harmonius. Kita bisa melakukan sebaliknya gitu, di mana naturalism si alam semesta ini gitu kan, atau dunia natural
universe simpliciter gitu kan, dia punya disposisi untuk emang membuat konstan yang stabil gitu sehingga alam semestanya harmoni. Nah, masalahnya kita akan tetap menang secara parsimoni gitu. Gini loh, aku bisa mengatakan gini, bisa aja Tuhan itu mau menciptakan alam semesta yang sedemikian teratur karena dia butuh adanya makhluk sadar yang menderita di dalamnya dan dia menikmati penderitaan itu. Iya, but gak ada eksplanasi lanjutan kan tentang kenapa dia memiliki properti itu. Enggak ada Gimana, eksplanasi. Iya, tapi menurutku di parsimoni menang, tapi di teorema Bayes kalah sih. Ya, but look, di teorema Bayes Gimana, itu ketika sebuah fenomena di Bayes theorem itu kita jadikan suatu hal yang update gitu kan, probabilitas dari teorema Bayes itu emang ada datum yang terekspektasikan di hipotesis kita. Nah, masalahnya kalau fine tuning kita ngomongin Bertheism, Tuhan itu ada, apa gitu ekspektasinya gitu. Kita harus bikin auxiliary engineering dulu. Sama Sebelum sebenarnya. Tuhan itu ada. Sebenarnya kalau kita lihat baik teisme maupun ateisme sama gitu loh. Mereka juga sama-sama. Iya, sama. Iya, sama-sama mengasumsikan satu tuh tanpa perlu penjelasan lebih lanjut sebenarnya. Ya, makanya sejak gua awal bilang hipotesis teisme dan ateisme itu infertile secara prediktif. Mereka Ya, secara prediktif berimbang. itu nggak berbuah. Ya, berimbang, hasilnya imbang. Betul. Cuma maksudku, poinku adalah gini loh. Kalaupun misalnya kita ngomongin soal fine tuning argumen, itu tuh dia Malah ngasih jadi agnostik. itu dia tuh ngasih kepada kita tuh sebuah argumen untuk kita tuh memikirkan bahwa mungkin ya Tuhan itu ada tapi dalam bentuk finite gitu loh, dalam bentuk yang terbatas gitu loh. Atau malah mungkin dia secara moral kejam gitu, jahat kayak tadi. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa dia tuh menciptakan alam yang demikian teratur, sedemikian rapi, sedemikian indah, dan dia menciptakan adanya makhluk yang sadar di dalamnya karena dia menikmati penderitaan yang kita alami. Bisa aja kayak gitu. Kalau finite berarti bukan Tuhan dong, kan terbatas. Yo, tapi dia perancang kan perancang cerdas. Oh, sekedar perancang aja ya. Yes. Nggak, ini kenapa ada tuduhan gue jadi agnos? No, gue hard atheist gue. Bilang aja lu di posisi Maksudnya- nggak tahu, tapi lu juga teis itu apa, teis juga gimana gitu, itu kan Gue bilang tadi itu kayak begini, hipotesis teisme dan ateism itu infertile, mereka tuh bukan prediktif hipotesis, itu doang. Karena kenapa? Setiap auxiliary yang disajikan oleh teism kita bisa mirroring di naturalism gitu. Kalau misalkan tadi Saka bilang gitu, ada Tuhan yang emang gabut ingin menyiksa manusia yang ada gitu, maka dia bikin dunia ini. Ya kita mirroring aja secara naturalism gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimana kayak dunia naturalism punya disposisi untuk kayak ya menciptakan makhluk hidup yang ingin dia siksa gitu dengan dunia naturalnya. tapi sepakat dan lu secara epistemik nggak tahu gitu, lu apa epistemiknya agnostik, epistemik ya Gak tahu tentang apa. ya segala hal gitu, maksudnya jawaban yang pasti kan lu juga belum ada gitu. Kalau nggak tahu segala hal tuh bukan agnostik, itu sudah skeptikal, itu skeptisisme itu sejatinya. Maksudnya nggak tahu tuh dalam artian nggak ada jawaban yang pasti gitu, jawabannya pasti mutlak. In konteks apa? Di konteks apa? Epistemik Tuhan maksudnya atau apa gitu, pembahasan yang lain. lu bebas soal epistemik. Pas kamu bilang epistemik itu menjalar banget. Soalnya Ya, soalnya kalau kita benar-benar tidak bisa mengetahui segala hal dengan pasti, itu jadinya skeptisisme, bukan lagi agnosisme. Karena kalau Itu pernyataan bahwa kita tidak mengetahui setiap hal secara pasti. Itu juga- Pernyataan itu pasti nggak? Nah, itu jadinya kayak gitu, dia membunuh dirinya sendiri kan. Makanya kalau skeptisisme beda lagi dengan agnostik. Kalau agnostik itu dia terbatas pada ketuhanan, bukan pada isu-isu yang lain. Jadi kalau agnostik itu, at least kalau kita pakai definisi yang dirumuskan oleh Thomas Huxley ya, dia itu terbatas pada konteks apakah saya itu tahu atau tidak Tuhan ada atau tidak gitu. Jadi dia hanya bersifat lokal aja, nggak global, tidak menyeluruh. Saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak, atau setidaknya saya belum tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Jadi dalam konteks Tuhan, kalau secara umum global saya tidak tahu segala hal dengan pasti, itu udah bukan agnostik lagi, itu by definisi skeptisisme itu jadinya. Itu pun pengetahuan juga bahwa Itu saya pun tidak pengetahuan juga, dan itu beban pembuktiannya lebih besar lagi kalau kita ngarah ke sana. Mau buktiin kalau saya tidak tahu gitu. Iya kan, tahu. Itu juga pengetahuan soalnya. sama kayak ini strong agnosticism ya, atau teman-teman ya, strong agnosticism itu kan pernah mengatakan, kayak kalangan strong agnosticism kan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Itu justru beban pembuktiannya lebih berat lagi,
Karena itu kan mengklaim suatu kepastian bahwa kita tidak akan pernah tahu. Itu kan kepastian. Nah, muncul pertanyaan, tahu dari mana bahwa kita tidak akan pernah tahu itu? Kalau weak agnosticism, kalau Itu agnosticism, jelas kalau di situ kan itu dia ngasih apa klaim ya. iya, kalau kalau weak, Bilang kalau weak, tahu kan. kalau weak agnosticism lemah, dia hanya mengatakan kita belum tahu, bukan kita tidak akan pernah tahu, tapi kita belum tahu, gitu loh. Ada emang strong agnostik. Nggak, karena dalam logika itu sebuah statement kan harus bivalen ya, mengandung benar atau salah. Benar punya pertanggungjawaban, salah punya pertanggungjawaban. Kecuali kita bilang pernyataan saya benar sekaligus salah, nah, itu nggak bisa digugat. Dan tadi tuh pas gua tuh konteksnya pengen bilang bahwa ya ateisme dan ateisme itu bukan hipotesis yang prediktif, karena kita harus merancang dulu auxiliary itu di situ untuk jadi kayak mengangkat beban datum yang kita ekspektasikan gitu, yang observasi. Ya. Baru kita kayak terjustifikasi gitu. Fenomena ini diekspektasikan gitu under theism. Misalkan kalau ya tadi gitu, Tuhan itu seorang perancang. Nah, maka fine tuning di sini baru diekspektasikan di bawah theism kan. Ya, itu. Kalau misalkan kita cuma bilang Tuhan itu ada, ya apa gitu justifikasi kita bilang bahwa dia emang seorang perancang gitu. Kenapa dia memiliki properti ini? Ya, Kalau fine tuning maksudnya Tuhan ini membangun sistem yang sebegitu kian rapi sehingga sistem acak nggak berlaku gitu ya artinya. Menurut aku Tuhan di sini jadiin hipotesis gitu kok. Maksudnya dia jadi hipotesis. sebentar, Bang Iki, saya jawab dulu Bang Iki punya pertanyaan. Jadi ada argumen, ya sebenarnya perkembangan dari argumen teleologis ya. Nah, argumen itu mengatakan di era kontemporer ini mengatakan bahwa alam semesta kita ini kan sangat rapi, sangat detail gitu ya. Para fisikawan itu juga agree dengan hal itu ya, bahwa konstanta fisika kita ini itu kalau dirubah sedikit saja maka alam semesta seperti sekarang ini yang kita tahu tuh nggak mungkin ada gitu. Bahkan Stephen Hawking aja yang ateis pun mengakui hal itu ya, melihat fakta bahwa konstanta fisika kita tuh bisa sepersesi ini. Itu adalah sebuah godaan bagi kita untuk menyimpulkan adanya perancang cerdas di balik alam semesta ini. Itu kalau tidak salah Stephen Hawking pernah mengatakan seperti itu. Itu kan metodenya induktif kan, artinya Metodenya dia induktif. belum mengecek keseluruhan. Betul, metodenya induktif. Karena namanya berbasis sains, Bang Kiki. Dia kan berbasis pada temuan ilmiah atau otomatis induktif. Jelas. Enggak, maksud gue gini, kita kalau bilang teratur tapi ternyata yang tidak teratur kan juga ada. Nah, untuk memisahkan dengan konsep fatalisme, bahwa ada yang namanya determinisme. Nah, orang biasanya kalau bilang determinis itu langsung fatalisme, padahal tidak. Determinis itu artinya mekanisme sistem bahwa setiap akibat pasti berkesinambungan dengan sebab-sebabnya. Nah, kalau sebabnya sempurna, maka akibatnya sempurna. Kalau sebabnya tidak sempurna, akibatnya tidak sempurna. Nah, tadi itu aku berargumen bahwa dengan adanya fine tuning, kan tadi aku mengatakan begini, kalau untuk teisme, argumen yang menurutku tuh bagus untuk keberadaan Tuhan adalah fine tuning argumen. Itu salah satu argumen yang aku sukai karena dia cukup bagus untuk kalau teman-teman bisa mengembangkan ya, kayak Richard Swinburne kan ngembangin fine tuning argumen untuk menggunakan Bayesian juga kan. Dia mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu lebih mungkin more likely theism itu benar dibandingkan naturalisme dengan fakta seperti adanya keteraturan pada alam semesta ini gitu. Nah, kalau untuk ateisme yang menurutku bagus adalah problem of suffering gitu, yang meaningless suffering ya, penderitaan namanya tidak bermakna kayak penderitaan pada hewan. Nah, gue kalau dengar orang-orang teis bilang fine tuning sebagai dasar argumen, ini akan nabrak-nabrak dengan konsep perubahan. Karena kalau perubahan itu diamini, fine tuning itu nggak berlaku. Oke, why? Kenapa bisa begitu? Ya, fine bisa jadi tidak fine, yang tidak fine bisa jadi fine. Konsekuensi perubahan. Oke, berarti tapi gini, Bang Kiki Sian, aku tadi mengatakan begini, problem of masalah intelligent design ini atau fine tuning argument ini, itu tuh dia hanya membuktikan keberadaan perancang doang. Dia tidak membuktikan keberadaan perancang yang maha kuasa, maha tahu, maha baik gitu. Jadi kita bisa membuktikan adanya perancang yang dia tuh finite gitu. Dia tuh terbatas, dia tidak maha kuasa, tidak maha tahu, dia tidak maha baik, tapi dia merancang alam semesta ini. Dia hanya cerdas tapi tidak maha kuasa. Dia hanya kuat tetapi tidak maha kuasa. Pertanyaannya gini, apakah kalau misalkan asumsikanlah ini kita sebagai teis, dia perancang yang fine atau perancang yang sempurna? Karena kalau syarat sempurna dia harus holistik, mencakup yang tidak sempurna juga. Bentar, aku sedikit ngasih bantahan ya soal argumen tadi yang dicampurin dengan teorema Bayes. Mungkin bantahan tuh gini ya. Itu tuh kalau ya aku sepakat, aku pernah bikin argumen soal itu juga kan.
sepakat kalau dalam teorema Bayes hipotesisnya perancang itu ya lebih mendekati teorema Bayes karena dari evidence yang ada gitu. Tapi bantahan aku itu bisa jadi bukan Tuhan gitu, bisa jadi itu alien, bisa jadi itu manusia cerdas di masa depan gitu, bisa jadi dunia ini bisa aja. dunia ya. Nah itu tuh bantahan aku ke situ aja tuh. Jadi Misalnya itu ada malaikat yang merancang untuk sistem yang fine, ada malaikat yang merancang untuk sistem yang tidak fine. Akhirnya gitu. Bisa aja, makanya kan fine tuning argumen kan tidak mengarah pada monoteisme, dia bisa aja pada politeisme malahan. Iya. Bisa aja ada sekumpulan dewa yang bekerja sama, kayak manusia bekerja sama bangun rumah gitu kan. Bisa aja ada Itu Zoroaster udah jawab itu, selesai itu. Ada Tuhan baik, Tuhan jahat. Clear. Tapi ini kalau menurut aku kalau emang kita bawa gitu kan ke ranah fine tuning dan kita reform sedikit argumennya, emang dari sisi teisme emang bakal dapat update gitu. Dimana kayak kan tadi Bang Kiki bilang ada perubahan gitu kan, dimana perubahan itu diizinkan di alam semesta. Tetapi yang teis bisa bilang kayak ya perubahan ini juga diizinkan karena adanya fine tune ini gitu. Kalau misalkan si universal constant dari alam semesta ini sedikit aja gitu berbeda, tiba-tiba kayak segala atom-atom itu bisa nggak collide gitu kan, dimana kayak perubahan itu sendiri nggak diizinkan gitu, perubahan yang sekarang kita lihat bisa aja alam semesta itu collapse 1 miliar tahun pertama gitu kan. Nah, makanya gitu, sampai saat ini alam semesta itu bisa stabil gara-gara perubahan yang di dalamnya itu diizinkan oleh fundamental konstanta yang dirancang sepresisi ini. Di situ malah ambivalen. Gini, misalkan Tuhan ini menciptakan fine tuning, itu fine itu kita simbolkan dengan A, non fine kita simbolkan dengan B, sempurna kita simbolkan dengan X. Berarti kan dia berpindah daripada Tuhan yang menciptakan A, tiba-tiba Tuhan itu adalah X yang menciptakan A sekaligus B. Bergeser. Wait, sempurna. Di fine tuning nggak ada klaim sempurna sih Bang Ki. Kayak klaim itu kayak presisi gitu. Di fine tuning itu Fine tuning itu mencakup yang ketidak fine tuningan itu kan. Akhirnya dia bergeser dari posisi yang A kepada posisi X. Enggak sih, fine tuning itu nggak ada bergeser. Yang ngomongin soal fine tuning itu kayak universal konstannya gitu yang fundamental. Misalkan kalau kita bisa bilang perubahan materi gitu kan, atau objek yang ada di dalam alam semestanya kita aminkan itu bisa gitu. Tetapi semua hal itu hanya possible ketika kayak konstanta dari gravitasinya segini gitu kan, elektromagnetismnya segini. Nah itu gak bisa sedikit pun berubah. Kalau sedikit pun berubah, alam semesta collapse gitu. Gak akan terjadi kayak collide antara atom-atom. Nah teisme bisa bilang di sini tuh, nah kita dapat update gitu di hipotesis kita karena